Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan online ini. Nah, sekarang seperti yang sudah sekilas tadi dibuat, ya, ini adalah satu contoh bentuk materi yang mau kita pelajari, yaitu namanya adalah kerucut. Ya, jadi dari bentuk lingkaran, kemudian kita potong, maka kita akan menjadikan bahwa ini adalah bentuk kerucut, ya. Nah, ini yang merupakan jaring-jaring dari kerucut, di mana yang ini disebut dengan, ya, selimut kerucut. Jadi ini adalah selimut kerucut, kemudian yang di bawahnya ini adalah berbentuk lingkaran. Jadi ini alas dari kerucut yang berbentuk lingkaran. Nah, ini untuk mengawali materi kita, yaitu yang berhubungan dengan materi kerucut. Nah, bisa dibentuk topi. Oke. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tabung. Nah, sekarang kita bahas kerucut, yaitu di halaman 283. Nah, silakan sambil kamu perhatikan yang ada di halaman 283, kita akan belajar materi kerucut. Pada kegiatan 1, yaitu tentang membuat jaring-jaring kerucut, nah di sini sudah ada pola gambarnya, sehingga kamu nanti tinggal memperhatikan di buku siswa bahwa bentuknya ini adalah bentuk kerucutnya, kemudian ini bagian-bagiannya atau disebut dengan jaring-jaring kerucutnya. Nah, di samping saya ini ada gambar kerucut. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini, ya, jadi kerucut ini. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini, ya, jadi bentuknya ini, ya. Maka ini kalau kita lepas atau kita membuat jaring-jaringnya, maka bagian-bagiannya adalah berbentuk luas juring ini, ya. Jadi dari luas juring ini, ya, maka akan bisa dibentuk kerucut. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, nah ini. Maka bentuknya akan menjadi kerucut seperti ini. Nah, ini adalah juring dari kerucut, bentuk kerucut. Jadi berbentuk seperti ini, ya. Kemudian bagian alasnya, jadi yang bagian bawah ini akan berbentuk lingkaran, ya. Bagian alasnya ini akan berbentuk lingkaran, ya, dari kerucut ini. Nah, ini bagian alasnya berbentuk lingkaran. Ya, untuk mempersingkat permasalahan ini, ya, karena memang terkait dengan penjelasan lebih lanjut. Nah, di buku siswa itu dijelaskan proses untuk penemuan dari materi luasnya. Jadi, bahasan pertama adalah kita mencari dengan menggunakan jaring-jaring adalah mencari luas permukaan, ya. Jadi, luas permukaan dari kerucut. Nah, berdasarkan penjelasan yang ada di buku, unsur-unsur kerucut ini ada berbentuk lingkaran dan berbentuk luas juring. Sehingga dalam hal ini adalah luas permukaannya, sehingga nanti kita bisa memperoleh bagian-bagiannya, ya. Dimana di sini ada T, ada R, ada S. Untuk kegiatan 2, di sini ada menentukan luas selimut kerucut. Jadi ada proses penemuannya seperti ini, ya, di mana nanti dari penjelasan ini kita akan menemukan pola rumusan dari kerucut, luas permukaan kerucut, ya. Nah, seperti ini, di mana nanti kita akan memperoleh rumusan bahwa untuk luas dari permukaan atau luas selimut kerucut adalah, ya, di sini dijelaskan bahwa luas juring dari ABC ini identik dengan luas permukaan dari luas selimut kerucut, di mana di sini kalau kita, ya, 2pi dibagi 2pi, maka akan memperoleh rumusan yaitu pi RS, ya. Jadi 2pi S-nya di. Nah, ini adalah
rumusan untuk luas juring atau luas selimut kerucut. Maka berdasarkan penjelasan tadi, di mana di sini adalah PRS, ya, maka dari sini kita akan memperoleh ini luas dari permukaan kerucut itu, luas lingkarannya itu rumusnya adalah PR kuadrat, ya, kemudian luas selimut atau luas juring AUB ini adalah sama dengan PRS, ya, sehingga dari sini kita akan memperoleh kesimpulan bahwa untuk luas permukaan dari kerucut itu adalah PR kuadrat luas lingkaran dan PRS, ya, sehingga di sini kita bisa menyederhanakan rumusannya bahwa ini bisa ditulis dengan PR kurung R plus S satuan luas. Nah ini ya, jadi untuk rumus dari luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran PR kuadrat ditambah luas selimutnya, jadi luas selimut yang ini yaitu PRS, ya, atau disederhanakan menjadi PR kurung R plus S satuan luas. Oke, saya tegaskan lagi bahwa untuk luas permukaan dari kerucut, ya, luas permukaan dari kerucut itu terdiri dari luas lingkaran PR kuadrat, ya, kemudian yang bagian yang ini, nah ini punya rumusan adalah PRS, nah itu yang selalu diingat ya, sehingga dalam hal ini PR kurung R plus S. Nah oke, dari penjelasan ini nanti kita akan pertegas lagi di dalam contoh soal. Oke. Nah, sekarang ini ada hubungannya dengan rumus Pitagoras ya, di mana nanti bagian-bagian dari kerucut ini disebut dengan tingginya, ya, kemudian ini disebut dengan jari-jari, kemudian yang ini disebut dengan S, atau istilahnya adalah ini adalah garis pelukis, ya. Jadi yang ini adalah garis pelukis atau S, di mana untuk hubungan dari rumusan ini dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Pitagoras itu di mana rumusannya di sini adalah T kuadrat ditambah R kuadrat itu sama dengan S kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari Pitagoras ya. Jadi T kuadrat tambah R kuadrat itu sama dengan S kuadrat untuk ini. Sehingga untuk bahasan yang berhubungan dengan Pitagoras, maka di sini ada hubungannya dengan ini. Dengan maksudnya untuk luas permukaan kerucut atau nanti juga volume kerucut ini berhubungan dengan rumus Pitagoras. Nah, sekarang kamu bisa lihat di halaman 290. Di sini ada contoh 1 yaitu untuk menghitung luas permukaan kerucut. Di mana di sini tingginya, ini adalah tingginya sama dengan 15, kemudian diameter. Nah, ya, diameter. Diameternya adalah 16. Sehingga kalau diameternya 16 berarti jari-jarinya di sini adalah 8. Ya, jari-jarinya adalah 8. Ya, nah sekarang terkait dengan rumusan ya, di mana di sini adalah T-nya adalah 15, ini adalah T-nya 15, kemudian jari-jarinya 8, kita harus menentukan garis pelukisnya atau S. Di mana di sini sudah dijelaskan bahwa untuk S, garis pelukisnya ini adalah R kuadrat di akar ya, ditambah T kuadrat ya, 64 ditambah 225. Sehingga diperoleh dari sini adalah penjumlahnya ini adalah 289. Di mana akar dari 289 itu adalah sama dengan 17. Ini ada 17. Ya, kemudian kita masukkan dalam rumusan, luasnya adalah PR R plus S. Ya, pi 88 plus 17 itu 25 kali 8 sama dengan 200 pi. Ya, ini contoh yang ada di buku untuk menghitung luas permukaan kerucut. Di buku siswa halaman ini ya, di halaman 293
yaitu latihan 5.2. Di sini ada beberapa contoh soal untuk menghitung luas permukaan dan juga volume. Nah, kaitannya dengan luas permukaan, di sini saya ambil satu contoh saja, yaitu yang bagian F. Ya, bagian F ini. Nah, sekarang kamu amati bagian-bagian dari F ini ya, kaitan dengan rumusnya, luasnya ya. Kalau kita bahasanya luas permukaan, berarti di sini PR kurung R plus S ya. Dimana di sini diketahui nilai S-nya adalah 13, kemudian jari-jarinya adalah 5, karena yang 10 itu adalah diameter. Sehingga dari ini kita bisa masukkan ya, bahwa untuk luas permukaannya adalah PR. Nah, P-nya bisa kita buat angka 227, bisa buat angka 3,14. Jadi, kita biarkan dalam bentuk P saja, di mana R-nya adalah 5, R-nya 5 ditambah S-nya adalah 13. Ya, maka di sini kita akan memperoleh hasil bahwa ini 5 kali di sini adalah 18, yaitu kita akan memperoleh hasil ya, 5 kali 18 itu adalah 90 ya. 5 ini 40, berarti hasilnya adalah 90 pi. Satuan luas berarti cm persegi. Oke, ini ya. Jadi salah satu contoh di mana di sini kita memperoleh angka-angka bahwa di sini adalah 13, kemudian ini 5. Ya, tetapi jika misalkan di sini diketahui ya, tidak langsung diketahui 13-nya, tapi misalkan diketahui di sini adalah tingginya adalah 12, maka kita bisa pergunakan rumus Pythagoras, yaitu bahwa 5, 12, 13 gitu. Baik, saya tekankan lagi ya, jika kalau misalkan pertanyaannya itu hanya ditanya luas selimutnya, ya, jadi luas selimut kerucut, maka kita hanya cukup mencari PRS. Jadi kamu tinggal cari angka-angkanya ini, ya. Saya buat contoh yang ini. Jadi di mana di sini ini adalah 5, ya, ini 5 sebagai jari-jari, kemudian S-nya 13. Sehingga kalau hanya ditanyakan luas selimut, berarti di sini pi, jari-jarinya 5, kemudian ini 13. Hasilnya adalah 65 pi, satuan luas. Ya, jadi sekali lagi kalau ditanya luas selimut kerucutnya saja ini, tetapi kalau ditanya luas permukaan berarti ditambah dengan luas alasnya, yaitu berbentuk lingkaran. Oke, itu ya penjelasan mengenai luas permukaan kerucut ya, atau juga bisa luas ini selimutnya saja kerucut. Nah, ini. Sehingga kalau kamu misalkan nanti ada penerapan soal yang menanyakan hubungannya dengan kalau sudah ulang tahun, yaitu topi. Ya, ada topi seperti ini. Berarti itu hanya menanyakan luas permukaannya. Oke, nah setelah ini kita akan membahas mengenai volume. Ya, volume dari kerucut. Pada kegiatan 3, ya, dari kegiatan 3 itu kita membahas mengenai menentukan volume dari kerucut. Ya, gambaran yang ada di kegiatan 3 ini yaitu seharusnya kita eksperimen karena situasi tidak kita lakukan, yaitu dengan membuat tabung di sini yang ini ya, dan kerucut, di mana ukuran dari kerucut ini itu sama dengan ukuran dari tabung untuk tingginya. Jadi ini ya, kerucut ini kalau dipindah ke tabungnya akan mempunyai pola ukuran yang sama. Kemudian kerucut ini diisi ya, bisa diisi dengan beras atau diisi dengan ini, kemudian dituangkan ke dalam tabung seperti ini. Ya, maka dari hasil eksperimen ini nanti akan kamu peroleh
hasil, yaitu terkait dengan volume dari hasil eksperimen. Jika kita melakukan bahwa dari kejadian ini bahwa volume dari ini tabung ini setelah diisi akan diperoleh bahwa satu tabung ini akan terisi penuh oleh 3 isi dari volume kerucut. Jadi di sini bahwa volume dari tabung ini akan terisi penuh jika diisi seperti ini oleh 3 kali tuangan dari kerucut. Sehingga kita buat kesimpulan di sini bahwa volume kerucut itu adalah volume ini itu adalah satu bagian dari 3 bagian ini. Jadi bahwa volume kerucut itu hasilnya adalah 1/3 dari volume tabung, di mana volume dari tabung itu adalah luas alas kali tinggi atau P/R²T. Jadi volume tabung sendiri adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya berbentuk lingkaran P/R²T. Jadi ini adalah rumus untuk volume dari kerucut. Oke, kita ingatkan lagi dari penjelasan tadi bahwa volume dari kerucut ini itu isinya adalah 1/3 bagian dari volume tabung, atau kamu cukup mengingat bahwa ini adalah 1/3 luas alas kali tinggi dari tabung, dimana kalau tabung luas alasnya adalah berbentuk lingkaran. Jadi teknik mengingatnya seperti itu, P/R² kali T, 1/3 P/R² kali T. Jadi itu adalah rumus untuk menentukan dari volume kerucut. Jadi maafkan ketidaksempurnaan dari proses pembelajaran ini karena ada keterbatasan waktu di mana kita sebetulnya harus melakukan, tetapi karena memang untuk mempersingkat waktu dari durasi penjelasan, bahwa kita harus mengingatkan rumusnya bahwa untuk volume kerucut itu adalah P/R²T dibagi 3, 1/3 P/R²T. Nah, saya ambil contoh misalkan seperti ini ya. Di sini diketahui garis pelukisnya itu misalkan 13. Kita buat angka-angka yang sempurna saja ya. Kemudian di sini adalah 5 jari-jarinya. Jadi jari-jarinya 5, kemudian S-nya itu adalah ini. Maka untuk mencari volume kita butuh tingginya ini ya. Butuh tinggi, di mana di sini tingginya belum diketahui. Maka untuk memperoleh tingginya kita bergunakan rumus Pythagoras ya. Berarti dalam hal ini adalah 13² atau S² dikurangi dari R² ya. 13 berarti di sini hasilnya adalah 169 dikurangi 25. 169 dikurangi 25, maka saya taruh di sini aja tempatnya, yaitu hasilnya adalah 144, yaitu dimana akar dari 144 itu sama dengan 12 cm. Nah, dari sini ini salah satu contoh saja bahwa untuk memperoleh T itu kita menggunakan rumus Pythagoras ini. Sehingga dari sini kita masukkan dalam rumusan ini bahwa P, kemudian R-nya kita isi bahwa jari-jarinya adalah 5² atau dalam hal ini adalah 25 5 kali 5. Tingginya adalah 12 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Ini 12 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 kali 25, saya yakin kamu tahu
berapa? Nah, ini 100 pi. Ya, misalkan saya bersatuan senti, berarti di sini sentimeter kubik. Ya, kalau satuan di sini adalah menggunakan sentimeter 100 pi. Ya. Kemudian kalau pi-nya 3,14, jadi pi-nya itu 3,14, ya, maka hasil dari volumenya itu adalah tinggal kamu kalikan 100, yaitu 314 cm kubik. Ya, itu penjelasan mengenai volume. Jadi untuk mendalami soal-soal atau pemahaman kamu terhadap volume kerucut, maka di buku siswa ini juga sudah ada latihan-latihan yang berhubungan dengan luas permukaan dan volume kerucut. Di buku siswa halaman 293, ya, ini juga ada latihan-latihan untuk memperoleh eh, luas permukaan dan volume kerucut. Jadi kalau misalkan soalnya itu yang A ini, ya, yang A ini sudah siap, ya. Diketahui jari-jarinya 4, tingginya 12. Di mana rumus untuk volumenya adalah sepertiga pi r kuadrat T. Sehingga kamu cukup memasukkan sepertiga pi, jari-jarinya 4, berarti 4 kali 4 sama dengan 16, ya. 16, ya, R kuadrat, tingginya adalah 12, ya. Sehingga ini hasilnya adalah 4. Nah, 16 kali 4, nah, silakan kamu tentukan, ya, sentimeter kubik. Ya, titik-titik-titik itu adalah 16 kali 4. Coba belajar mencari, ya, sehingga ini adalah hasil dari volume sepertiga pi r kuadrat T, yaitu volume dari kerucut yang A. Nah, untuk yang lain silakan kamu bisa mencoba, di mana kalau seperti ini kasusnya mencari volume berarti harus mencari tingginya ini dulu, ya, dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya, ini kalau ini sudah dicap tingginya. Nah, itu dulu penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa membantu kamu dalam mempelajari materi kerucut, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau luas permukaan itu ada lingkaran ini, kemudian luas selimutnya adalah PRS. Kemudian kalau volumenya adalah, ya, sepertiga luas alas PR kuadrat kali tinggi. Nah, itu ya. Nah, nanti kamu juga jangan lupa masuk di Google Form untuk penilaiannya, sehingga nanti kamu bisa memperoleh nilai untuk kegiatan pembelajaran pertemuan kedua yang berhubungan dengan luas dan volume kerucut. Baik, itu penjelasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jaga kesehatan selalu sehingga kamu tetap dalam kondisi sehat walafiat dan memperoleh hasil yang baik di dalam pembelajaran. Dan jangan lupa sekali lagi kamu kerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku siswa dan juga nanti kamu tuangkan di penjelasan atau untuk membahas pada latihan soal atau penilaian yang ada di Google Form. Oke, saya tunggu di situ. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.